wa alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna miladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimakumung wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna fil ardi rawasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lan dadosake sapa kita fil ardi ing dalam bumi rawasiya ing pira-pira gunung, jibalan tegese pira-pira gunung, sawabita pira-pira kang tetep, alan tamida yen to ora owah ora bergerak, tataharroka tegese bergerak bihim kelawan nas, alan tamida yen to ora bergerak apa rawas atau art ya. Apa art tahtaharroka tegese bergerak apa art bihim kelawan nas, waja'alna lan dadekake sapa kita fiha ing dalam rawas fijajan ing pira-pira dalan, masalikan tegese pira-pira dalan atau nggon mlaku ya, masalik gitu. Subulan rupane dalan, badalun iku dadi badal etori kon tegese dalan, nafidatan kang terus, wasiatan tur kang omboh. La'allahu menawa sira la'allahu menawa nas iku yahtaduna oleh petunjuk sapa nas ila maqasidihi maring pira sejone nas fil asfari ing dalem lelungan. Allah katakan dalam surat yang kita baca tadi, telah kami jadikan waja'alna fil ardi rawasiyah. Telah kami jadikan, telah kami ciptakan di bumi itu gunung-gunung, gitu ya. Alan tamida bihim, agar bumi ketika dipijak oleh manusia tidak bergerak-gerak. Ini perlu diadakan satu penelitian. Andai kata bumi itu nggak ada gunungnya, kita jalan itu mungkin bergerak-gerak. Tapi belum bisa belum bisa dikaji karena kita sebagai orang awam ini nggak ngerti cara mengkajinya bagaimana. Yang pasti itu, kalau seandainya bumi ini nggak dikasih gunung atau dibikin rata semua, niscaya kita bergerak atau kita tidur ya, atau kita berada di bumi ini, niscaya bumi itu akan bergerak-gerak, nggak seimbang, mungkin begitu. Makanya bumi dibuat apa? Dibuat bergelombang, ya, bergelombang. Dibuat bergelombang. Nah, ini coba nanti kalian yang notabene masih muda-muda ini, mana tahu nanti Anda mempelajari ilmu fisika, kemudian pada gilirannya bagaimana seandainya bumi ini nggak dikasih gunung-gunung, itu kajiannya begitu. Sementara dalam teori Quran, kalau bumi tidak dikasih gunung itu niscaya akan
goyang-goyang ditempati manusia. Ini satu sains. Kemudian waja'alna fiha rawasiyah fijajan subula la'allahum yahtadun. Kami juga jadikan atau ciptakan di bumi itu jalan-jalan yang banyak. Jalan-jalan yang banyak ini ya dibuat lebar, tidak sempit. Ya, agar manusia yang hidup di atas bumi itu ketika mereka bepergian, mereka sampai ke tempat tujuan mereka bepergian. Nah ini sekali lagi kawan-kawan, jangan sampai hanya berhenti pada kalimat ini. Tapi pikirkanlah, andai kata Allah tidak beri kita jalan. Loh, yang buat jalan itu kan pemerintah. Iya, pemerintah. Nek seandainya pemerintah buat jalan kemudian digempakan sama Allah, piye? Kan putus toh. Putus jalannya kan. Nah, itu yang saya inginkan itu. Jadi di situ ada kekuasaan Tuhan untuk menjaga jalan tersebut agar jalan tersebut yang dibangun ataupun yang dijadikan jalan ini tetap ada. Itu berkat Allah, hakikatnya. Berkat Allah. Nah, kayak tadi itu statement yang awal. Andai kata bumi ini tidak ada gunungnya, niscaya bumi ini akan kita pijak goyang-goyang. Tapi itu tidak goyang-goyang. Di situ ada gunungnya. Diciptakan oleh Allah. Nah, fungsinya apa? Untuk mengenakkan kita, nggak goyang-goyang. Mesti bumi ini terbang. Tapi kita nggak merasa terbang. Nggak kayak bayunan ngono loh. Coba andai kata diindul-indul kita, ya wis kayak apa kan itu? Mungkin muntah semua. Karena apa? Mabuk. Kayak apa namanya? Naik truk. Naik truk atau naik kapal itu. Mabuk itu. Nampaknya nggak terasa, tapi apa terasa jendul-jendul, apa terasa tergoncang-goncang, akhirnya mabuk. Nah ini Allah yang ciptakan semua. Jadi statement-statement semacam ini bukan tidak memiliki tujuan. Allah katakan di dalam Al-Quran, tapi memiliki tujuan agar apa tadi kita berpikir, ya kita berpikir. Dan ketika kita tidak berpikir tentang isi Al-Quran ini saya teks Al-Quran ini atau makna di dalam kandungan ini akan mati, akan begitu-begitu saja. Coba nanti jangan buat satu penelitian tadi. Dari teori ini, kemudian Anda buat satu penelitian. Ada yang melihat dari sisi bumi ini ada gunung-gunungnya. Tapi ada yang meneliti dari sisi apa? Bumi ini tidak diciptakan datar. Kan itu. Ada yang mengatakan nanti bumi ini betul bulat atau datar, kan gitu. Bulat atau datar. Itu nanti teorinya itu nanti diteliti coba. Nek datar kepiye? Nek bulat kepiye? Kan hasilnya banyak toh. Hasil penelitiannya dari satu teori Al-Qur'an, sains Al-Qur'an ini. Nah, dari situ kemudian Allah, Allah, Allah. Itu begitu nanti. Ya, Allah, Allah, Allah maksudnya apa? Ya Allah Subhanallah. Allah ciptakan semacam ini. Jadi tambah keimanannya kepada Allah. Itu begitu. Nah, ini juga menguatkan kepada kita bahwa kalau Al-Quran itu sebagai penjelas apa yang ada di muka bumi ini, niscaya Al-Quran ini memang betul-betul dari Allah. Kenapa saya katakan begitu? Teori bumi datar dan bulat itu kapan muncul? Itu dulu. Setelah Nabi atau sebelum Nabi? Andai kata ada Galileo, ya kan? Andai kata ada apa dan lain sebagainya, teori-teori mereka yang munculkan itu di zaman Yunani itu. Itu kayaknya kalau yang di zaman Yunani jelas sebelum Nabi Muhammad. Tapi Al-Quran itu merekam itu semua. Ya, merekam itu semua. Ya mungkin pada saat itu ya mungkin bumi itu datar. Bumi itu datar, ada bumi itu bulat, begitu saja perdebatannya. Tapi yang ini semacam ini, bumi itu diciptakan ada gunung-gunungnya, itu fungsinya untuk apa? Ada nggak? Mana teori, seandainya ada teori yang mengatakan itu, mana dulu dengan Al-Quran? Nek enggak Tuhan yang menciptakan Al-Quran, niscaya Tuhan atau dalam kaitan ini enggak mungkin Nabi Muhammad mengetahui
fungsi daripada gunung. Masa secanggih itu Nabi Muhammad kan gitu, dalam tanda kutip loh. Canggihnya Nabi Muhammad itu karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu begitu. Nah Allah, sementara Allah yang menciptakan, jadi ngerti letak-letaknya sisi-sisi mana itu ngerti. Oh, neng kono, neng Kebumen itu ada gunung-gunung. Detailnya Allah ngerti. Cuman nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Jelaskan semua ciptaan Allah dalam Al-Quran. Saya Al-Qurannya bukan segini. Al-Qurannya sepiro. Nah itu begitu loh. Jadi ini kawan-kawan, mohonlah ya, jadikan apa yang kita dapat dari Al-Quran ini dipikir betul-betul sehingga memunculkan ilmu lagi. Nah setelah itu kita kaitkan dengan Allah. Terus kemudian waja'alna sama'a sakfan, ya. Waja'alna lan dadekake sapa kita as-sama'a ing langit sakfan ing dadi payon lil ardi kedue bumi kasaqifi kaya payon atau atap lil baiti maring atau kedue omah mahfudon kang jaga anil wuku isaking tumibone wahum utawi nas an ayatiha saking piro-piro ayate atau tondo-tondone sama wal ar ila akhirih ya. Minasyamsi saking apa namanya? Saking matahari wal qamari lan apa rembulan wanujumilan bintang-bintang iku muariduna piro-piro wong kang mengo. Laya tafakaruna tegese ora mikir-mikir fiha ing dalam ayat. Faya alamuna nuli into ilmu sapa nas ana khalikaha sak temene wong kang atau zat kang nyiptakake syamস qamar ila akhirih iku la syarika ora ana kang kuton iku maujud lahu kedue khalik ya. Allah juga menciptakan langit itu sebagai atap daripada bumi, di mana dia tidak pernah akan jatuh, di mana langit itu menjaga benda-benda bumi jatuh ke bumi. Itu. Langit itu fungsinya menjaga bumi untuk benda-benda lain masuk ke bumi. Ya terlepas dari meteor ya. Yang kemarin ada katanya meteor itu ada yang jatuh sebesar mobil bus. Nah, kan gitu. Kemudian ketika jatuh ke muka bumi, kemudian mengenai lautan, mengenai gunung-gunung, gunungnya jadi bolong dan berimplikasi ngefek kepada tumbuhan, ngefek kepada binatang-binatang. Kemarin dikatakan dari jatuhnya meteor itu efeknya adalah dinosaurus menjadi kadal. Kan kemarin gitu kan. Ya terserah itu teorinya mereka kok. Itu begitu dan saya nggak bohong itu. Ada teori yang mengatakan itu. Cari aja coba. Ya, dinosaurus yang gede sakmeno iku mau. Itu tidak punah menurut mereka karena menurut mereka satu spesies ya yang notabene dia memakan spesies lain. Spesies lain itu tidak mungkin akan hilang. Nggak akan hilang. Nah ini mereka juga ibaratkan ya. Dulu manusia itu tingginya 60 dirok. Ya. Nabi Adam itu tinggi. Ya nggak mungkin nggak 60 dirok ya. Berapa dirok lah gitu. Coba nanti dilihat itu. Wajar pada saat itu ada dinosaurus. Kan gitu. Kalau sekarang ada dinosaurus sementara kamu tumbuhnya segini, kan keweden itu. Nah itu ada kemungkinan juga, tapi teorinya lumayan ngawur ya. Gara-gara ada apa namanya meteor. Kalau saya sih malah pikirannya begini, mungkin ya kan dulu kandungan zat kimia tidak terlalu banyak, sehingga kadal atau dinosaurus pada saat itu makan pun vitaminnya, proteinnya banyak, sehingga besar-besar. Itu loh. Sekarang ya kan kimianya banyak dikit-dikit pabrik sehingga pada gilirannya nggak mungkin itu mungkin itu rada logis ya kayak gitu. Iki mosok gara-gara meteor jatuh kemudian dinosaurus yang besarnya semacam itu jadi kadal itu ya. Kalau kadalnya kadal Jawa, kalau kadal Arab kan ngedeni wong ya.
Ya nanti kamu juga boleh kok membuat satu teori. Yang penting itu tadi, siap nggak diterima teorimu kan itu. Ya nggak monggo, ya monggo, terserah. Kamu buat teori aja, kamu teliti. Oh ternyata punya kesimpulan ini jadi teori. Nah nanti kemudian dari teori ini kamu kembangkan. Pengembangannya apa? Penjelasan dari teori ini. Jadi buku, jadi makalah. Itu nanti dibawa kemana-mana, diteliti orang mana-mana. Oh no loh. Teori ilhamiah, kan? Tentang apa? Tentang makhluk hidup, ya, tentang kadal. Nah, itu. Nanti jadi bahan penelitian. Ya. Cuman itu tadi ya, ada yang mengagumi tidak. Kalau sudah ada yang mengagumi, pasti nanti kamu punya murid. Nanti kalau kamu punya murid, pasti sampai kepada orang-orang selanjutnya. Itu teori itu semacam itu. Mahfudon ya ini. Jadi benda bumi itu ditangkal oleh langit itu. Ya, kalau mau masuk ke bumi begitu ya, dia harus melewati langit-langit itu. Seolah-olah di sini ya tidak ada meteor yang jatuh ke muka bumi, seolah-olah begitu. Nah, sementara kalau ada meteor yang jatuh ke muka bumi, mungkin apa ini kan gitu. Nah, kemudian yang cemleret-cemleret itu dalam Islam, cemleret-cemleret itu bukan batu meteor. Apa itu? Ketapelnya malaikat itu. Bagi mereka yang mencuri atau setan-setan yang mencuri kabar dari Lauhil Mahfud. Segala sesuatu itu udah dicatat di Lauhil Mahfud. Badukun melalui setan-setannya itu nyuri setannya untuk dikabarkan kepada badukun. Jadi malaikat ditapel yang malaikat ciot. Itu katanya. Nah, setelah itu kamu yakini yang gandrung dengan cinta itu. Bagi Romeo dan Juliet itu. Kalau kamu nanti lihat meteor datang, kamu sebutkan permintaan kamu apa. Jadi koyok jin ya dalam rokok 76 itu. Aku kabulkan permintaanmu kan gitu. Satu permintaan saja. Nah, itu begitu. Jadi itu begitu. Jadi kawan-kawan jadi seolah-olah coba diteliti betul nggak ada batu meteor. Ya kan? Nah, istilah batu meteor itu sebetulnya batu yang jatuh itu betul-betul seperti apa batu-batu angkasa atau tidak. Nah, kalau dari teori kita ini seolah-olah gitu tadi, ya, seolah-olah apa? Tadi itu apa namanya? Tadi kan ada istilah mahfudon ya. Waja'alna sama asakfan mahfudon wahum ya itu. Sampai situ aja udah nampak ya. Dan kami jadikan langit itu sakfan sebagai atap. Ya, atap untuk apa? Untuk bumi. Kasak filibaiti seperti apa namanya? Atap untuk rumah. Mahfudon. Nah, ini yang saya katakan tadi, mahfudon ini. Anil wuku'i. Dia menjaga untuk jatuhnya memang nggak dijelaskan jatuhnya untuk jatuhnya langit atau jatuhnya benda langit kan gitu. Nah dalam kaitan ini mereka nggak pernah mikir itu. Dijadikan langit itu tidak difikirkan bahwa itu yang jadikan Allah, yang manfaatnya dinikmati, ya kan gitu. Yang manfaatnya dinikmati. Dari langit juga kan air juga kan gitu. Dari langit itu juga air. Air itu kemarin sebagai sumber kehidupan. Ya, adanya tumbuhan dan kesediaan alam yang lainnya untuk kita itu dari air. Itu dari air. Waja'alna fiha rawasiya. Kemudian waja'alna sakfan. Nah, mereka mengingkari, mengkufuri apa-apa nikmat Allah. Wa huwa utawi Allah iku alladzat khalaqa kang dadekake sapa Allah alaila ing wengi wan nahara lan awan. Wasyamsalan apa? Matahari wal qamara lan rembulan. Kulun ya sekabehane tanwinuhu utawi tanwine kulun iku iwadun dadi iwat atau ganti anil mudhofi saking mudhof ilaih minasyamsi saking langit saking matahari wal qamari lan rembulan wa tabi'uhu lan kang ngikuti qamar wa huwa utawi tabi iku anujumu pira-pira bintang
Fifalaken ing dalem, fifalaken hale ing dalem falake, yakni apa? Eh, porosnya gitu ya. Ai mustad ai mustadirin tegese nggon mutere, katohu natin koyok kelilenge, fis sama ing dalem langit, fis sama ing dalem langit. Yasbahuna piro-piro kang, yasbahuna kang apa namanya, maca tasbih kabeh ya. Yasiruna tegese melaku apa kulbi suratin kelawan cepet-cepet, kasabihi kaya wong kang maca tasbih fil ma'i ing dalem banyu. Wali tasbihi lan iku krana nyamaake bihi kelawan sabih atatumeka fid domiri jam'in ing dalem domiri jamak min domiri jam'in man yakul ngono. Mai yakil gitu ya. Min domiri jami iman ngono lho. Saking domiri sekabehane wong ya yuk kilu atau ya yuk kilu kang berakal sapa man. Dan Allah lah yang menciptakan langit dan Allah lah yang menciptakan malam dan siang. Wasyam syawal komar, begitu juga Allah menciptakan matahari dan rembulan. Kulun semuanya, matahari, rembulan, bintang ya, itu berputar pada porosnya. Ketika dia berputar pada porosnya, yasbahuna, mereka membaca tasbih. Nah, sekali lagi jangan sampai hanya maknanya saja, tapi kita pikir-pikir, andai kata tidak ada malam, tidak ada siang. Niscaya kita nggak bisa punya waktu. Kalau kita nggak punya waktu, repot nggak? Repot nggak? Malam jadi siang, siang jadi malam, repot nggak? Akan susah kita memanage. Akan susah kita memanage waktu. Itu yang pertama. Nek ngono nanti nggak ada beda antara waktu-waktu tertentu. Itu malah juga repot. Contohnya bekerja itu. Nggak ada waktunya. Repot nggak? Kan repot itu. Jam pira iki? Walah isih sediluk. Ngono. Isih sediluk, nggak ngerti wes sebengi. Sediluk. Karena apa? Melihat apa yang dikerjakan itu masih sedikit. Ya enggak? Kalau nggak ada waktunya itu, alah, isih setitik, harus akeh. Ngono akhirnya engko. Jadi batasan leren endaknya itu bukan jam. Apa tapi? Hasil kerja. Nah ini nanti lebih dari perbudakan itu. Ya, melanggar undang-undang cipta kerja. Makanya omnibus law itu dibuat gitu loh, agar tidak melanggar hak asasi manusia dalam kaitan ini adalah hak untuk beristirahat. Nah itu fungsinya itu, coba dipikir coba. Nggak ada malam dan siang, kita nggak bisa mengetahui kapan kita harus istirahat. Nggak ada malam dan siang, seandainya awan kabeh otomatis pewanas. Nah, nggak ada malam dan siang. Contohnya malam saja, ini saya bosan kita. Bosan nggak? Hah? Bosan itu, adem-adem ae ngono. Nek ono malam dan siang, kita nunggu besok siang. Nek wis siang, nunggu malam. Kan enak itu. Itu secara psikologis saja ya, secara kecenderungan manusia. Belum lagi yang saya tidak tahu gitu, fungsi dari malam dan siang. Nah pun juga ada matahari, ada rembulan. Itu memiliki fungsi masing-masing. Dan Allah ya menciptakan mereka, yakni menciptakan apa syamস wal qamar itu mereka berputar pada porosnya. Sehingga pergantiannya tidak pernah lambat, ya, tidak pernah tertinggal. Ya paling yo pirang menit lah kaceknya kan. Contohnya hari ini maghrib itu jam berapa? Contohnya jam 5 lebih 40. Nah, lain kali mungkin ya jam 5.60. Jam 5.60 udah jam 7 itu. Jam 6 namanya. Nah, itu jam 6 seandainya. Kan begitu toh, nggak sampai 1 hari terlambatnya kan gitu. Nah, itu begitu. Nah, kenapa kok terlambat? Mungkin banyak pecah atau capek muter aja.
Yang nggak mungkin kan itu ada anomali alam itu. Artinya alam itu juga kadang-kadang tidak tidak stabil gitu ya, tidak stabil. Tapi ketidakstabilannya masih lumrah. Kalau kestabilannya tidak lumrah, mak, itu tanda-tanda kiamat itu kan gitu. Pagi kok ternyata terbitnya matahari dari barat. Nah ini ngeden nih, wis mulai iki. Alamatul kiamah ini, bukan alamatul i'rab lagi. Wanazalah lan temurun lima maring perkara. Kala kang dawuh ngucap sapa al kufar pira-pira wong kafir ana Muhammadan sak temene Nabi Muhammad iku saya mutu bakal meninggal sapa Nabi Muhammad. Ayat ini berkaitan tentang orang-orang kafir yang mengatakan Nabi Muhammad akan meninggal. Ini ketika Nabi Muhammad masih hidup itu ada isu semacam itu. Jadi isu Nabi Muhammad akan meninggal. Sementara banyak orang yang awam pada saat itu. Ingat, orang-orang di zaman Rasul ya yang baru masuk Islam itu kan masih kental sekali dengan animisme dinamis. Nah, dianggap mereka seorang Rasul itu adalah kekal begitu. Itu kebanyakan orang Muslim pada saat itu. Tapi yang sudah tinggi-tinggi derajatnya, semacam Khulafaur Rasyidin, kemudian orang-orang terdekat Nabi, yang mengakui bahwa Nabi itu pasti akan meninggal. Karena imannya sudah kuat. Beda Nabi dari beda Allah. Nabi itu masih manusia, Allah itu Tuhan. Sehingga Nabi tidak kekal, pasti akan meninggal. Itu mereka, para sahabat yang sudah senior itu semacam itu. Tapi kan banyak yang junior kan gitu. Sehingga isu ini dihembuskan, itu pun juga banyak yang murtad. Banyak yang murtad. Terbukti ketika pada saat Nabi meninggal pada saat itu. Musailamatul Al-Kadab, Al-Asadi, kemudian satu lagi itu membawa rombongan atau gerbong yang begitu banyak untuk murtad dari agama Islam. Yang kemudian mereka pergi ke Irak itu. Nah, ini dilancarkan terus isu-isu ini. Nabi Muhammad itu pasti akan meninggal. Nah, sementara kalau kita dapat itu dan kita sudah punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia, kita akan mengatakan wajar. Tapi mereka yang tidak dewasa dalam keimanan mengatakan, kita tinggalkan aja lah Nabi Muhammad, masih meninggal. Gitu. Maka dalam kaitan ini Allah mengingatkan kepada mereka, wa ma ja'alna lan orang dadekake sapa kita libasyarin kedue manungsa mingko blika saking sadurunge sira al khulda ing kekal ail baqo ategese kekal fid dunya ing dalam dunia. Mas bro kafir ini maksudnya. Kamu orang kafir. Kami tidak pernah menjadikan seorang manusia sebelum Nabi Muhammad itu kami jadikan kekal mereka. Gak pernah. Semuanya meninggal. Nabi Adam meninggal. Ya kan? Bapaknya manusia itu meninggal. Ya. Nabi Ibrahim meninggal. Nah, kecuali ada beberapa nabi seperti Nabi Idris. Kemudian satu lagi Nabi siapa? Nabi Idris, Nabi Isa. Itu tidak meninggal, ya, diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah maksudnya dihidupkan sama Allah. Nanti pun pada gilirannya ketika datang kiamat mereka juga sirna juga atau hancur juga. Kecuali 7 perkara kan gitu. Nah itu diingatkan sama Allah. Gak pernah kami mengutus seorang atau tidak pernah kami menjadikan manusia itu kekal sebelum kamu. Tidak ada, semuanya mati. Afa in mitta fahumul khalidun. Afa in mitta ana toh lamun urip alamun mati sapa sira fahum mongko utawi kufar iku khalidun wong kang kekal fiha ing dalam dunia. Lah, enggak. Ketika kamu mati apakah mereka kekal? Enggak, mereka juga sirna, mati seperti kamu juga, gitu loh. Fal jumlah tu mongko utawi jumlah iku al ikhyaratu mele iku al ngene. Fal jumlah tu mongko utawi jumlah al akhiratu kang akhir iku muhalun muhal.
Jadi jumlah yang terakhir itu yakni afaim mitta fahumul khalidun, ketika kamu mati, mereka-mereka orang terdahulu itu hidup, kekal, itu adalah sesuatu yang muhal. Kenapa? Kenapa muhal? Kenapa mustahil? Karena mereka makhluk. Yang kekal itu, yang bako itu hanya Allah, hanya Tuhan. Sifatnya manusia itu adalah tidak kekal. Sifatnya makhluk itu tidak kekal. Termasuk makhluk adalah Nabi Muhammad. Dia bukan anaknya Allah, dia hanya utusan Allah. Ya, dia hanya utusan Allah. Dan Allah tidak punya anak. Kemarin kita sudah katakan begitu. Sehingga dia juga ketika Nabi Muhammad juga meninggal gitu loh. Kemudian al istifhamu utawi istifham iku al ingkariyu bangsa ingkar. Jadi afamitta, apakah apabila kamu mati mereka akan hidup. Nah, apabila itu adalah menunjukkan pertanyaan ingkar. Nggak mungkin itu, nggak mungkin gitu. Kan mereka sudah mati, kamu mati ya mereka juga mati. Kulu nafsin utawi saben-saben awa-awaan. Ikudha ikotul mauti kang apa? Nyicipi ngono ya. Ikudha ikotul mauti kang nyicipi kematian fid dunya ing dalam dunia. Setiap jiwa itu pasti mencicipi kematian. Nah, karena dia mencicipi kematian, mencicipi itu kan sifatnya apa? Sementara dan sedikit gitu ya. Jadi seolah-olah kematian ini nanti dilanjutkan dengan kehidupan. Iya, kehidupan apa? Kehidupan yang kekal, yakni di akhirat nanti. Wa nabluwakum lan nyoba atau nguji sapa kita, maksudnya kita Allah, kum ing sira kabeh. Nah tabiru tegese ya nyoba ngono. Sapa ingsun kum ing sira kabeh bisyari kelawan keelekan wal khairi lan kebagusan. Dalam kehidupan di dunia, kami akan menguji kamu terhadap dua hal. Yang pertama, kebaikan dan keburukan. Ada kebaikan, ada keburukan. Kami coba kalian dengan itu. Nanti kamu yang kerjakan apa? Gitu ya. Kebaikan itu ujian, keburukan juga ujian. Salat itu ujian. Ya. Pun juga maksiat itu juga ujian. Kita tinggal pilih yang mana. Kalau kita pilih kebaikan, maka kita lulus ujian. Tapi kalau kita lakukan keburukan, maka kita nggak lulus ujian. Seperti itu juga ya, kebaikan itu atau kejelekan itu kal fakir, seperti rasa fakir. Wal hina, dan kebaikan itu contohnya adalah hina. Wasakimin, dan begitu juga sakit, wasihatin dan sehat. Kami uji dengan itu kalian. Fitnatan krono dadi fitnah. Ingat, fitnah maknanya banyak sekali. Ya ujian ya. Maf'ulun iku dadi maf'ulahu kedue al ngono. Aelinang duro tegese supaya nunggu sapa kita atau ningali sapa kita atas biruna ana ta sabar sapa sira watas kuruna lan syukur sapa sira aula utawa ora. Dari ujian-ujian tadi itu kami akan bisa lihat. Kami akan bisa lihat kamu itu sabar, kamu itu bersyukur atau tidak. No. Jadi ujiannya Allah itu enggak macam-macam, cukup pakai semacam ini saja. Wis nanti bisa terseleksi mana yang betul-betul karena Allah, mana yang betul-betul tidak karena Allah. Wa ilaina lan maring kita iku turjauna den balekake sapa sira kabeh fanunyazikum nulih bales sapa kita kum ing sira kabeh. Dan perlu diingat, ujian-ujian itu ada dan pastinya nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban dengan dikembalikannya kamu kepada Allah. Yakni dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa idza ra'a kalan ing dalem nalikane ningali sapa sira alladzina ing wong akeh.
Ngene-ngene. Wa idza ra'a lan ing dalem nalikane ningali ka ing sira sapa ladina wong akeh kafaru kang padha kafir. Ayat takhiduna ka ing yen sak temene in iyat takhiduna ka lamun in nama angin pestine ora ngono. Ngene. Iyat takhiduna ka lamun ngalap sapa sira kabeh ngene iyatahiduna ngono ya iyatahiduna lamun ngalap sapa ladin ka ing sira ilahuzuan angin kejaba guyonan mustahzian tegese guyoni ngono sapa bihi Kanjeng Nabi sapa ngene sapa Aladin bihi kelawan Kanjeng Nabi yakuluna hale ngucap sapa kufar ahada ana ta iki iku alladzi zat yadhkuru kang eling sapa alladzi atau nutur sapa alladzi alihataku nah yadhkuru kang nutur sapa alladzi alihatakum ing Tuhan sira kabeh ayu aibuha tegese ngai aib sapa alladzi ha ing alihah haum utawi kufar iku bidikri rahmani kalawan ngucap-ngucap ar-Rahman lahum kedue kufar hum ya kufar iku kafiruna pira-pira wong kang kafir bihi kelawan dikir qalu ngucap sapa kufar mana arifu orang ngerti sapa ingsun hu ing Rahman. Orang-orang kafir itu biasa ngejek ngono lho. Di masa Nabi ejek-ejekan itu sering. Dan dalam kaitan semacam itu Allah apa marah? Enggak. Allah enggak marah itu. Allah enggak marah. Bahkan diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran agar kita bisa mengambil hikmah dari ejekan-ejekan itu. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Kita tetap kuat dalam iman. Itu yang pertama. Mesti diejek kayak apapun. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana reaksi kita? Haruskah kita respon dengan positif atau negatif? Dengan positif itu bagaimana caranya merespon mereka yang mengejek Tuhan kita? Dilakukan dialog. Menggunakan argumentasi dan dalil-dalil yang kuat. Itu positif. Yang negatif bagaimana meresponnya? Kayak kawan-kawan kita itu. Allahu Akbar, begitu-begitu. Takbir, begitu-gitulah kan. Nah, ini positif negatifnya. Jadi kalau dilakukan dialog, ya kan, itu mungkin lebih tidak meruncing atau tidak mengerucutkan satu masalah begitu ya. Mungkin akan bisa memecahkan masalah, kan gitu. Karena dialog itu biasanya lebih nikmat kan gitu. Nek bahasane santri ya, ayo dicek ngopi ae ngono. Pak Ahok itu dicek ngopi aja, gitu harusnya. Nah itu lebih ini. Nah ketika dicek ngopi baru ditanya, kenapa kok ngomong kayak gini? Duh, saya nggak ngomong kayak gitu, tujuannya kayak gini loh. Oh itu berarti penuh dengan tabayun. Nanti pada gilirannya itu. Orang-orang kafir dulu juga ngejek Nabi Muhammad. Nah Allah dari situ juga apa nggak punya reaksi berlebihan gitu ya. Yang dilakukan oleh Allah pada umat-umat terdahulu baru ketika mereka mengejek Nabi, ketika mereka mengejek agama, mungkin langsung disiksa gitu. Mungkin langsung disiksa. Ini mereka mengatakan wa idza ra'al ketika Al-Qur'an mengatakan wa idza ra'akal ladina kafaru in yattakhidunaka ilahuzwa. Ketika kamu melihat orang-orang kafir mengatakan atau menjadikan Tuhan itu jadi bahan ejekan. Ayat takhidaka atau menjadikan kamu jadi bahan ejekan. Ketika kamu melihat orang kafir menjadikan kamu jadi bahan ejekan dengan mengatakan ahadalladzi yadhkuru alihatan, apakah ini
yang kamu sebut sebagai Tuhanmu. Gitu. Wahum bidzikri rahman, dan mereka pada saat itu, apakah ar-Rahman ini menjadi Tuhanmu? Gitu. Padahal pada saat itu mereka tidak mengatakan iman kepada Allah. Itu sering dikatakan gitu. Jadi apakah ini Tuhanmu? Apakah ini katanya ar-Rahman? Buktinya kamu saya tempeleng begini, saya lempar batu nggak ngapain Tuhanmu? Itu kata mereka itu. Jadi ngewejek Pol. Jadi kayak orang-orang yang Eropa itu loh, nyobek Quran dimasukkan di alat kelaminnya, di apa dan lain sebagainya, dan mengatakan mana Tuhan, mana Allah. Itu sudah dilakukan oleh orang terdahulu di zaman Nabi Muhammad. Nggak sekarang gitu. Nanti ada keterangannya di bawah itu. Allah itu dalam hal memberi adab itu nggak langsung-langsungan. Nggak langsung-langsungan loh. Ikut tondone awakmu maksa Allah ngono loh. Paham kamu? Kamu didolimi kawanmu. Kamu berdoa, ya Allah mudah-mudahan orang itu kecelakaan. Nggak kecelakaan, malah dikasih nikmat sama Allah. Itu kan doa sing, itu kan karep, unek karepe Allah beda ngono loh. Jadi kadang-kadang orang itu dilaknat oleh Allah bukan karena sesuatu yang tidak disukainya, tapi dilaknat oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah dengan diberi sesuatu yang dicintainya. Ngono. Makanya tadi kalau kamu berdoa kemudian orang yang kamu doakan itu untuk jelek kemudian jadi kok dia dapat nikmat terus, itu bukan berarti dia dicintai oleh Allah juga gitu. Kalau dia nggak hati-hati maka akan terjerumus itu dengan apa yang Allah berikan. Oh, dikai mobilnya wapi. Kok mobilnya kemudian nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu sudah laknat. Dikai omahnya api, tapi nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dikai apalah, pokoknya perusahaannya ngeri, tapi nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya laknat Allah. Itu namanya adabnya Allah. Nah, itu begitu. Jadi jangan semaunya sendiri kita. Oh Allah nggak sayang sama saya. Katanya iyakum an du'ail madlum. Ya kata Nabi katanya takutlah kamu terhadap doanya orang yang terdolimi. Ini saya terdolimi Allah kayak mana ini? Kan gitu katamu. Ojo karep-karepmu dewe itu Allah loh yang punya apa-apa itu kan gitu. Jangan kayak orang kafir ini. Jangan kayak orang-orang yang kufur ini ya. Orang-orang yang kufur ini itu ini tah Tuhanmu yang Maha Rahman itu gitu. Ngejek ke Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya ketika mereka mengejek begitu, Tuhan itu langsung memberi mereka adab. Biar mereka ngerti ada Tuhan atau tidak. Bahkan dikasih adab pun mereka tidak mengatakan bahwa itu dari Tuhan. Karena mereka kufur itu. Wa nazala fi istijalihi adab. Nah, ini kan selanjutnya kan. Allahu alam bi shawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna wa amitna fi tariqati wa mu'afati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya indah hajati ilaihi walatung sinihi ya rabbal alamin bi barakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.